So, what is it about use a coordinate conjunction or different coordinate connectors? Ya, maksudnya adalah coordinate connector sebetulnya hanya menyebutkan ini ya, and, but, or, so, or even yet. Ya, kita harus menggunakan kata-kata ini aja. Oke, selama kita bisa menggunakan kata-kata ini, itu disebut dengan coordinate conjunction or even coordinate connectors. Dan dan pembuatan kalimatnya itu harus setara. Oke, misalnya ini kan Tom is singing and Paul is dancing. Dua-duanya menggunakan continuous. Verb continuous yang artinya sedang. Ya, jadi equal. Jadi penggunaan coordinate conjunction atau connector itu harus equal. Tom is tall, but Paul is short. Dua-duanya menjelaskan adjektif. Ya, harus equal. Tom must write the letter or Paula will do it. Oke, itu juga bisa. Terus lagi di kalimat selanjutnya itu menggunakan Tom told a joke. Paul laughed. So Paul laughed. Lalu Paul tertawa. Laugh verb yang kedua, told a joke juga sama verb yang kedua, everyone. Ya, so it's just the same. Tom is tired, lelah, yet he is not going to sleep. Dua-duanya menggunakan to be. Ya, jadi kalimatnya setara. Seperti ini kita sudah jawab kemarin ya. A power failure occurred, mati lampu, kejadian, ya mati listrik dan lain-lain. The lamps went out, dan lampu-lampunya mati. Berarti yang ini kemarin isinya adalah yang so ya guys ya. Yang so. So the lamps went out. Oke. Apakah betul? Ya. Oke. Karena so itu adalah bagian dari coordinate connectors yang digunakan untuk menggabungkan dua clause. Ingat ya guys ya, kita harus tahu nih clause. Ya, clause itu subject plus verb nih. Clause itu bisa dikatakan subject plus verb. Selama ada subject plus verb itu disebut dengan klausa. Ini nih a power failure occurred. Oke, ini noun, ini verb. Ini noun, ini subject lah ya. Ini verb. Nah, ini disebut dengan clause. Ini disebut dengan clause. Nah, penghubungnya adalah konektor. Konektor yang 5 tadi yang cuman and, but, or, so, or yet. Gitu aja ya penghubung dua klausa itu. Oke. Ke bawah lagi nih. Oke, for example like this. Yo, guys. Nomor 1 dikatakan correct. Nomor 1 dikatakan betul. Kenapa? The software should be used on a laptop music. Ini ada subject, ini ada verb. Konektornya adalah and. Jadi kita harus benar-benar mencoba untuk menghafal konektornya everyone. Kita harus tahu tuh konektornya. Ya. This computer is a laptop and this computer on a computer and this computer is a laptop. Ini adalah subjeknya everyone, ini adalah verbnya is. So kalimatnya sama-sama klausa gitu. Digunakan menggunakan and. Oke, kayak gitu ya. Nomor yang ini incorrect. Kenapa? The rain clouds can be seen, but no has fallen. Kenapa ini dikatakan incorrect? Dikarenakan nggak equal kalimatnya, nggak setara. Di sini sudah ada subjek, di sini sudah ada verb. Cuman tiba-tiba ketika sudah digabungkan menggunakan konektor, kesininya tidak diikuti oleh subjek plus verb. Oke, kesananya tidak diikuti oleh apa? Tidak diikuti oleh klausa, clause nggak ada, cuman no has fallen. Kayak gitu aja, nggak ada subjek, nggak ada verb. Makanya itu adalah incorrect. Yuk kita jawab bareng-bareng everyone. Number 3. They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Coba everyone. Correct or incorrect? Ingat ya, konektor juga bisa juga berbentuk nih, and a comma. Bisa koma juga guys. Jadi ada 6 ya ternyata ya. And, but, or, so, yet, and, koma. Ya. Koma. Dan di sini ada koma everyone. Yang paling penting ada nggak subject plus verb-nya gitu. Nomor 3, correct or incorrect everyone. Please answer together. Ayo semuanya. They are trying to sell the house. Oke, ini subjek, ini verb. Koma, ini subjek, ini verb. Oke, berarti nomor 3 itu adalah
Correct. Nomor 4. So, the quality of the pen was not good. I changed the writer ribbon. Tiba-tiba ada so. Ingat fungsinya untuk mengkonekkan dua clause, tidak mengawali. Okay, so this is incorrect. Number 5. The lifeguard will warn you about the rip tides. Or she may require you to get out of the water. Okay, ini correct, incorrect everyone? Gak usah takut salah, come on. Ini subjek, ini verb. Ini konektornya, ini subjek, ini verb. So that's correct, ya. Number 6. You should have finished the work yesterday, yet it's not close to being finished today. Correct or even incorrect? Ini subjek, ini verb. Di sini setelah yet-nya tiba-tiba verb. Nggak ada subjek. So, that is incorrect. Incorrect. Benar sekali, guys. So, I think it's easy. Number 7. Mana aja clause. Yang penting adalah kita harus tahu clause-nya mana. Ini the phone rang again. Ini sudah jelas clause. So, receptionist was not able to get much work done. Okay? Very good. Itu adalah subjek, ini adalah verb-nya juga. Correct. Nomor 8. The missing wallet was found. But the cash and credit cards had been removed. Oke, coba itu correct or even incorrect? Correct. Correct. Very good. Nomor 9. Incorrect. Jelas banget ya. Orangnya tiba-tiba di depan. Nomor 10. Terakhir. The chemist was awarded the Nobel Prize. He flew to Europe to accept it. So I think that's really correct ya. Ini verb, ini subjek, ini verb, ini subjek, ini verb. It's correct. Oke, kayak gitu. Sip, kita akan mempelajari hal baru lagi nih. Oke, skill number 7. Use adverb time and cause connectors correctly. Oke, ingat nih, gunakan kata keterangan waktu nih, adverb time, and cause connector. Cause connector itu adalah konektor penyebab. Konektor, ya, let's see lah. Correctly. Sentence with adverb clause have two basic pattern in English. Study the clause and connector in the following sentence. Oke, kita harus mempelajari klausa-klausanya dan konektor-konektornya. Contoh, I will sign the check before you leave. I will sign the check before you leave. Nah, ini disebut dengan cause connector. Ya, ada before, ada apa lagi nanti di bawah ada. Oke. Before you leave, I will assign the check. Nah, gini juga bisa everyone. Kalau misalkan menggunakan cause connector, bukan coordinate connector, bukan. Kalau cause connector bisa di depan kayak gini. Before you leave, I will sign the check. Boleh, ya. Gunakan adverb of time. Oke. In this example, there are two clauses. You leave and I will sign the check. And the clause you leave is adverb time. Okay, it's an adverb time clause because it is introduced with the connector before. Ya, sering berisik juga ya. Okay. The first example, connector before comes in the middle of the sentence. And no comma. Ingat, gak usah ada comma. In the second example, the connector before comes at the beginning of the sentence. Betul, di awal kalimat before-nya. In this pattern, when the connector comes at the beginning of the sentence, a comma is required. Betul sekali. Jadi kalau misalkan before-nya ada di tengah, nggak usah pakai koma. Kalau before-nya ada di awal, harus pakai koma. Required. Oke, intinya ya gitu aja sih. Oke, intinya adalah ada konektor yang bisa di depan intinya, yaitu adalah before. Kalau tadi kan di tengah mulu ya, ini bisa di depan. Contoh nih. Oke. Bla 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 was late. I missed the appointment. Oke, kira-kira jawabannya yang mana tuh? Because. Oke, ingat cause connector tuh banyak everyone ya, kayak before, kayak since, kayak when, kayak after, kayak therefore. Itu bisa kayak gitu. Tapi yang paling sering digunakan itu before, since, sama after sih, sama when. Since he. Oke.
Ini isinya adalah yang di everyone ya. Yang di ini adalah adverb atau kita bilang adalah cause connectornya. Since he was late, sejak atau dikarenakan ya. Since karena dia telat lah ya. Karena dia telat, I missed the appointment. Aku melewatkan pertemuannya. Oke, so that's correct. Setelah since-nya, ini subject, ini verb, ini subject, ini verb. Dan bisa juga dibalik ya. Bisa juga dibalik berarti I missed the appointment since he was late. Bisa kayak gitu. Jadi sininya, I missed the appointment since he was late. Bisa juga kayak gitu everyone. Ya, kalau mau kalimatnya since ada di tengah gitu. That's okay. Nah, si cause adverb-nya ini nih, cause connector-nya ini nih, bisa di sini, bisa juga di depan gitu. Apa sih uniknya tuh gitu? Oke, sip. Ke bawah lagi nih. Coba nih. Nah, adverb and cause connector everyone. Nah, ini adalah kumpulan cause and connector. Ya, kalau adverb of time, contohnya kayak gini. Ya, adverb of time and cause connector. Adverb of time bisa juga after, boleh. Ya, bisa juga ini nih by the time. Biasanya before, after gitu ya. As long as itu adverb of time. Kalau misalkan cause-nya itu kayak because gitu ya, kayak since yang artinya penyebab ya. Because di sini artinya karena, since juga di sini artinya karena everyone. As juga di sini artinya karena ya. Jadi jadi artinya karena tuh nggak cuman because gitu, bisa juga pakai cause. Teresa went inside because it was raining. Oke. Yang ini disebut dengan adverb connector. Ya. Adverb connector, it was raining, Teresa went inside. Oke, di sini tidak ada keterangan waktunya. Di sini tidak ada adverb of time-nya. Oke, yang ditekankan di sini adalah adverb connectornya. Oke, kayak gitu ya. Jadi intinya ya adverb and cause connector intinya bisa di tengah, bisa di depan gitu permainannya tuh. Cuman teman-teman harus tahu nih ininya. Oke, harus tahu bahwasanya yang bisa dipermainkan depan dan belakang itu hanya ini. Hanya adverb of time atau cause connector. Oke? Seperti itu everyone. Coba ke bawah nih. Nih. Nomor yang kalimat 1 itu kalimatnya correct. Benar. Kenapa? Dikarenakan setelah since, the bank, ini subjek, ini verb. Terus pakai koma. Ini subjek, ini verb. Clear everyone. Ya. Dia menggunakan cause connector. Since. Yang artinya karena lah pokoknya since, as, atau because. Kalau sebelum, sesudah, setelah, sesegera itu pasti adverb of time. Langsung ini incorrect. Incorrect kenapa? Nih. Their backgrounds are thoroughly investigated before are admitted. Admitted, sorry. Kenapa ini bisa salah? Dikarenakan setelah before-nya tidak ada subject plus verb. Jadi tidak ada clause gitu. Ya. Jadi teman-teman harus paham tentang clause. Bahwasanya clause itu adalah subject plus verb. Makanya ini incorrect everyone. Ya. Coba nomor 3 jawab bareng-bareng ya guys ya. The citizen are becoming more and more increased about traffic accident whenever the accident occur at that intersection. Okay. Correct or incorrect? Correct. Correct ya. Dikarenakan whenever itu adalah bagian dari adverb of time dan tetap everyone harus subject plus verb intinya. Oke, harus paham tentang subject plus verb. Ini subject, ini verb. Ini subjek, ini verb, gitu kan? Correct. Number 4. Incorrect. The ground had been prepared. The seedlings were carefully planted. Oke. Kita di sini sedang membicarakan tentang adverb of time sama tentang cause connector. Di sini nggak ada. Nggak ada cause Ya, connector. bedakan dengan yang coordinate connector. Kalau coordinate connector boleh pakai koma beginian doang, tapi it's not about this. Okay, the ground had been prepared.
The seedings were carefully planted. No, incorrect. Tapi kalau secara koordinat ini korek ya guys, nyambung-nyambung aja ya. Kalau secara koordinat konektor gitu yang pakai koma ini nyambung-nyambung aja. Nomor 5. We can start the conference now that all the participants have arrived. Kira-kira correct or incorrect? Mana cause connector sama mana adverb of time-nya? Nomor 5. Incorrect. Nggak ada yang nomor 5 ya? Nggak ada. Oke. Nggak ada ini. Now that. Oh, that. Oke, apa? That all. No, that all. Di sini ada nggak that all? No, that. Now that. We can start conference now that all the participants have arrived. Oke, now that katanya. Now that. No, not a part of here. Okay. We can start the conference now that all the participants have arrived. Ya, now that itu sebetulnya bagian dari adverb of time ya. Oh. Oh benar-benar now that. Now that itu ketika now that itu sama aja dengan when ya. Oke. Ini berarti correct. Number 6, the building quite vulnerable to damage. Until the storm windows are installed. Oke, until tuh adverb of time-nya. Cuman the building-nya ini verb, ini subjek sih. Verb-nya mana, guys? Coba, ini ada verb-nya nggak? Harusnya ada is di sini. Ini incorrect, harusnya ada is. Ya. Karena vulnerable itu adjective, everyone. Ya, rentan. Nomor 7. Oke, sorry guys. Nomor 7 correct or even incorrect nih. Once the address label for the packages type can be sent to the mail room. Incorrect ya guys ya, nggak ada subject plus verb-nya ya. Incorrect. Oke, nomor 8. Because the recent change in the work shifts was not posted, several workers missed their shifts. Ini correct, oke. Iya, ada ini. Ininya nih. Subjek, verb, subjek, verb. Ininya menggunakan cause connector. Nomor 9, the mother is going to be quite upset with her son as long as he misbehaves so much. Correct and correct, guys? Pentingkan subjek plus verb-nya, guys. Correct. Correct. Correct ya, betul sekali. 10. In as much. Itu nama orang ya, in as much as all the votes. Oh, in as much as all the votes have not been yet counted, the outcome of the election cannot be announced. Di sini nggak ada koma. Oke, sebetulnya ini bisa ini keterangan nih, in as much as itu adalah dikarenakan. Tapi di sininya nggak ada koma, everyone, sebelah sininya. Harus ada koma kalau mau cause konektornya dari depan. Ya, jadi ini incorrect. Oke. Good. Yuk, kita ke skill nomor 8. Sampai sini dulu, everyone. Ada pertanyaan dulu nggak? Tentang konektor? Coba, is there any question? Kalau nggak ada, ya saya lanjut. Belum ada. Ya, silakan. Suaranya gedein ya.
Kak, kalau bedain nanti pas di tes TOEFL itu gimana? Misalnya ini yang dibutuhin adalah konektor nih gitu. Kita harus jawabnya gimana? Kadang kan bingung tuh udah mepet banget waktunya. Kita mau milih gitu. Kita kan kadang nggak mikir, oh ini butuhnya konektor, oh ini ada ininya gitu. Gimana ya Kak ya? Jadi pertanyaannya membedakan apa tadi? Membedakan eh membedakan misalnya masing-masing soal itu apakah dia membutuhkan konektor, apakah dia minta apakah missing fob atau apa gitu. Ininya gimana ya? Tips cepatnya gitu. Oh iya, ini salah karena ini benar karena dia memang ada klausanya atau ini memang butuh fobnya Ah, gitu-gitu loh di pilihan ganda itu. ya, pokoknya gini aja. Pokoknya gini aja. Yang harus teman-teman perhatikan adalah harus ada subjek plus verb-nya pokoknya. Ketika konektor dipakai, harus ada subjek plus verb-nya dan penempatan konektor juga harus tahu. Kayak misalkan kayak tadi, kalau misalkan penempatannya yang ke koordinat konektor itu kan harus subjek plus verb, konektor, koordinat konektor yang yet or so itu langsung subjek plus verb lagi. Itu harus kayak gitu tuh. Jadi teman-teman memang harus tahu si konektornya, harus tahu si koordinat konektornya. Sedangkan yang adverb time ataupun cause konektor itu bisa dibolak-balik. Nih, kayak gini nih. Ini kan bisa di awal, bisa di tengah. Cuman kalau misalnya di awal harus pakai koma. Kalau ininya di tengah, nggak usah pakai koma. Intinya gitu aja sih. Harus ngeh mana koordinat konektor, mana cause konektor. Kayak gitu. Emang harus kayak gitu. Ya, oke. Okay? So, we're gonna continue ya. We will continue. Skill nomor 8 everyone. Use other adverb connector correctly. Wow. Again. Use other adverb connector correctly. Oke, apa itu maksudnya? Adverb clause can express the ideas of time and cause. As you show in skill number 7, adverb clause can also express a number of other idea, such as contrast, condition, manner, and place. Nih kayak gini nih. Adverb of contrast, ada adverb of a condition, ada adverb of manner, ada adverb of place. Because these clauses are adverb clause, they have the same structure as the time and cause clauses in skill 7. Study the following example. Oke, mungkin teman-teman akan sedikit bingung. Intinya gini guys. Teman-teman harus paham adverb of contrast, condition, manner, sama place. Dan harus tahu penggunaannya. Udah gitu aja maksudnya. Oke, lihat sebelah sini. Lihat sebelah sini nih. I will leave at 7 if I am ready. Okay, if I'm ready, sorry. Although I was late, I managed to catch the train. Nah, in each of the example, there are two clauses that are correctly joined with the adverb of connector. Ya, ini. In the first sentence, the adverb condition connector if comes in the middle of the sentence. Nah, nomor 1 itu adalah adverb of condition, yaitu menggunakan if. Karena kalimatnya memang kalimat condition. Persyaratan. It's like ini apa? Conditional sentence. It's like conditional sentence. I will leave at 7. Nah, ini adverb of condition. If I'm ready. Kayak gitu. Jadi if harus tahu penggunanya kayak gimana kalau mau pakai if. Nah, intinya kayak gitu. Ya, kalau mau pakai if ingat aja conditional sentence. Kalau simple present, kalau conditional sentence type 1 kan gimana? Conditional sentence type 2 gimana? Ya. Kalimat yang kedua nih. The adverb of contrast. Nah, adverb of contrast nomor 2 itu disebut dengan adverb of contrast. Kenapa? Karena ada kata-kata although. Adverb of contrast ada apa aja selain although? Banyak, kayak even though, despite, in spite of. Adverb of condition juga nggak cuma if. Ada whether, ya ada whether, ada as biasa, gitu-gitu ya. Nanti kayaknya di bawah ada deh. Oke. Nih, kalimat yang kedua adalah adverb of contrast. Although I was late, I managed to catch the train. Kontras banget kan? Ya, katanya telat, tapi dia mencoba untuk mengejar keretanya. Meskipun aku telat,
Aku berusaha untuk mengejar keretanya. Oke. Ya, although comes at the beginning of the sentence and a comma in the middle. Ya. Jadi penggunaan adverb sekali lagi everyone, ya, bisa di awal, bisa di tengah. Kalau mau di tengah, nggak usah pakai koma. Kalau mau di awal, harus ada koma di sininya. Emang bisa gitu, Sir? Although di tengah? Ya bisa aja. I was late although I managed to catch the train. Bisa juga kan? Ya, still can. Nah, sebelah sini coba nih. You'll get a good grade on the exam provided. Oke. Apa tuh isinya tuh? You will get a good grade on the exam provided. Oke. Nah, Oke. teman-teman harus tahu si provided ini bagian dari adverb apa gitu. You must know. Tapi intinya tetap sama. Teman-teman harus setelah ini harus tahu subject plus verb gitu. Ini kan subjek, ini verb. Ini adverbnya. Nah, kesininya tetap harus subject plus verb gitu. Ya, mana nih sebelah sini yang ada subject plus verbnya? Ya, yang D, you study gitu. Ya, kayak gitu guys. Oke. Nah, the question is, nah everyone, inilah bentukan-bentukannya. Provided itu adalah adverb of condition ya. Jadi kalau diartikan itu kamu akan mendapatkan nilai yang bagus pada exam asalkan ya atau jika kamu belajar. Oke, kayak gitu ya. Nih contoh-contohnya. Adverb of condition itu ada if, ada in case, ada provided, ada unless, ada whether. Kalau mau kontras ada although, ada even though, manner, as atau in that, place kayak where atau wherever. Oke, kayak gitu. Penggunaannya sama kayak adverb kayak apa? Cause connector gitu ya. Bahwasannya bisa aja di depan tuh even though-nya. Gak usah ada koma. Kalau ada mau koma berarti even though he fell sick, ini ke depan, ini ke belakang maksudnya. Even though he fell sick, Bob went to school. Boleh. Ya, kayak gitu. Jadi intinya adalah teman-teman harus tahu ininya guys nih. Adverb condition, contrast, manner, sama place. Maksudnya harus ngeh bahwasannya ini itu adalah adverb. Maka dari itu teman-teman juga harus tahu bahwasanya kalau kita menggunakan adverb connector ini harus ada clause. Ingat ya, harus ada clause-nya. Subject plus verb-nya harus ada. Oke, kayak gitu guys. Coba nih, kita coba ke soal nih. Oke, number one. Itu aja guys, subject verb-nya mana nih? Konektornya mana nih? Adverb-nya mana nih? Meskipun adverb-nya yang kita nggak tahu arti, tapi selama kita ngeh itu adverb, fokus kita adalah mana ada nggak nih subject plus verb-nya setelahnya gitu. Itu aja. Itu aja everyone. Nomor satu nih, ini possible. Ini subject, ini verb. If, ini subject, ini verb. Maka dari itu, correct. Sedangkan number one, the commandant left. Ini subject, ini verb. Coba nih, tiba-tiba ada koma. Ya, yang mana seharusnya kalau mau ada koma, ya di sininya harus ada adverb dong. Di sininya nggak ada. Betul? Maka dari itu menjadi incorrect. Orders about the passage, several soldiers left the post. Ya meskipun sama-sama ada subject plus verb, cuman penggunaan adverbnya, penggunaan konektornya di sini nggak ada. Maka dari itu kalimatnya menjadi salah. Itu guys ya. Sip. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah subject verbnya mana, konektornya mana, udah gitu aja. Kalau di depan berarti harus kayak gini, clear. Kalau di sebelah sini, oh berarti harus pakai koma gitu. Yuk nomor 3. Correct or incorrect nomor 3 nih. Incorrect. Incorrect, betul sekali. Adverbnya udah ada ya, unless. Unless itu adalah condition. Kecuali. Tapi di sini tidak ada klausa. Benar, tidak ada subject plus verb. Nomor 4.
Yo, nomor 4, correct or incorrect, everyone? Correct. Nomor 8 itu adalah correct, benar. Nomor 5, nomor 8, nomor 4 correct. Nomor 5, Incorrect. incorrect, benar. Di sini nggak ada. Nomor 6, oke, correct. Nomor 7, nah ini providing, hati-hati nih. Terus ada koma nih, providing envelope is postmark, ini subjek, ini verb. Benar ini ada koma, cuman ada subjek plus verbnya nggak ada nih. Oke, berarti itu incorrect. Gitu guys, gampang kan? Gampang dong ya. Nomor 8, ini ada S, adverbnya. As the nurse already explained, subjek, ini verb. All the visitors must leave the hospital room. Salah, nggak ada koma, gitu kan? 9. Incorrect. This exam will be more difficult than usual. In that, it covers. Oke, wait. Benar. In that, it covers to. Oleh karena itu, it covers to chapter instead. Betul. Nomor 10. Though snow had. Nih, though. Walaupun subjek ini verb. Koma, benar sekali. Ini subjek, ini verb. Everyone. Bener, got to the got to the go got to the church on. Ini kayaknya incorrect ya guys ya. Ini kan got to kan sama halnya dengan must kan, atau have to, atau must lah katakanlah. Kan harusnya plus verb. Ini mana verbnya nggak ada? Ya, harusnya everyone goes atau Incorrect. ya atau when lah. Ini mah nggak ada apa-apa. Ini got to cuman cuman apa namanya? Apa namanya tuh modal. Incorrect everyone. Betul sekali. Ya, wow. Kita belajar banyak nih guys selama ini. Yuk, kita langsung terapkan skill nomor 8 sampai nomor 7 yang sudah kita pelajari everyone. Nomor 1, apa tuh? Correct or incorrect? Ingat, yang harus kita pahami adalah coordinate connector, adverb and use and cause connector, sama yang tadi, adverb of adverb of condition, adverb of manner, adverb of place, dan lain-lain. Tapi pada intinya adalah subject verbnya mana, udah gitu aja. Nomor 1. Incorrect. Okay, incorrect. Are you sure? Until. Itu adalah adverb. Registrar, makes, register ya. Maksudnya pendaftar. Ini kayaknya salah ketik kayaknya. Wait. Oke, until. Ini subjek, ini verb. Ini koma nih, bener nih. Oke, karena adverbnya di sebelah sini. Ini subjek, ini verb. So that's correct everyone. Ya, correct. Yo, nomor 7 bareng-bareng. Gak apa-apa, salah juga guys. Namanya juga belajar. Nomor 2. Ya, nomor 2 apa Nomor tuh? dua. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect, betul sekali karena nggak ada klausa. Iya, ornya di depan. Ya, ditambah or-nya juga di depan. Harusnya penggunaan or adalah di tengah Di ya. tengah. Karena coordinate connector. Nah, harus tahu kayak gitu-gitunya guys. Ya, kita nggak bisa dengan cara cepat kalau misalkan kita nggak punya pondasi, nggak punya pemahaman. Oke? Ya, nggak apa-apa lah. Take long run, that's okay. Take long journey, that's okay. Tapi nantinya teman-teman pahamnya 100% gitu, nggak setengah-setengah. Nomor 3.
Gimana tuh? The parents, ini subjek, ini verb. Connector with. Nggak ada ini. Konektor. Nih, terus subjeknya mana nih? Babysitter. Nggak ada ya. Babysitter. Maksudnya subjeknya ada, cuman verbnya nggak ada ya. Iya. Heeh, berarti Incorrect. incorrect. Nah gitu. Nomor 4. The furniture will be delivered as soon it is paid. Ini mah benar ya. As soon it is paid. Oke, correct. Nomor 5. Whenever you want to hold the meeting, we will schedule it. Betul sekali. Heeh, correct. Correct. Nice everyone. Yuk, jawab bareng-bareng guys, biar seru nih. Nomor 6. The government was overthrown in a revolution. Ini benar, ada verbnya, koma. Cuman kenapa tiba-tiba ada koma ya? Incorrect. Kalau mau ada koma, di sininya harus ada adverbnya atau konektornya. Nomor 7, whereas nih ada nih. Ini subjek, ini verb. Oke, koma. This form still needs, benar sekali. Ini subjek, ini verb. Correct. Correct. Nomor 8, trash will be collected in the morning. Ini subjek, ini verb. Ya benar. So, you benar. Should put the trash. Nice, correct. Nomor 9, it is impossible. Ini subjek, ini verb. To take off while. Nah, tiba-tiba it's snowing so hard. No, salah. Incorrect. Nomor 10, we didn't go out to dinner tonight, even though I would have preferred not to cook. Betul sekali. Correct. Kayak gitu guys. Ya, gampang ya? Gampang kan untuk menggabungkan klausa seperti ini? Oke, jadi intinya you must know about adverb and then konektor gitu aja. Dan mana nih subjek plus verbnya, mana nih klausanya gitu. Oke, nah sekarang kita ke soal gambaran aslinya nih. Oke, Ini yang pernah khusus tentang konektor sama adverb sama clause konektor. Coba nomor 1 jawabannya. Saya minta teman-teman kerjain dulu aja sendiri. 1, 2, 3, 4. Silakan everyone. Kalau sudah bilang dancer di chat box. Yo guys, bisa ya?
Okay, are you done, everyone? Okay, number one. Yo. Benar udah semuanya benar? Yakin? Yakin ya? Udah ya? Ya guys. Siap. Kita jawab bareng-bareng. Bareng-bareng ya. The President of the United States appoint cabinet. Nah, kita butuh konektor di sini nih. Butuh konektor. Bla bla because. Nah, di sini udah because. D. Ini udah verbnya nih. Kita butuh konektor dan subjek berarti. Apa isinya? C. Yang C ya. C. C benar Iya. sekali. Because their appointment are subject to Senate approval. Bukan with their appointments are subject, gak nyambung ya. But kalau coba kalau but gimana? Nggak ada negatif di sana. Ingat kalau but tuh positif negatif ya. Kayak misalkan kamu cantik tapi nah pasti negatif tuh. You are beautiful but sana nanya pasti negatif. Nomor 2. The prisoners were prevented from speaking to reporters because nah udah ada because. Yang kita butuhkan hanyalah subject plus verb. Mana nih subject plus verbnya? Coba everyone, come on. D. Because D. the dia D. D. Iya. the Delta. the superintendent didn't want the story in the paper. Kalau yang B, the story in the papers, no. The public not, no. Berarti betul sekali yang D. Benar, nah gitu guys caranya ya. Nomor 3 nih. Like Thomas Berger's fictional character Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where. Nah ini sudah ada nih. Adverbnya sudah ada. Ini adverb of place. Kita tinggal butuh subject verb plus verbnya nih. Mana? C. Oke, kalau yang C benar, tapi coba dulu. Ini verbnya ya, took place ya. Berarti kita cuma butuh subjeknya doang. Berarti benar yang C. Oke, karena yang ini ada verbnya, ini ada verbnya, ini juga ada verbnya. Benar. Nomor 4. Bla 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 stop grandmother from below, koma. Nah, udah ada koma sebelah sininya guys. Berarti kita membutuhkan adverb di depan. Harus pakai adverb dulu karena ada koma di sininya. Berarti bisa verb, bisa konektor. B. Oke. Yang B ya, B. Kita butuh B. Kebetulan ini adverbnya jelas ya. S itu artinya karena kayak because. Ya. S. Bukan so atau with. Kalau so itu, sorry ya tadi. Harus adverb. Ya, bukan konektor. Kalau konektor mah harus di tengah. Kayak so sama with ini harus di tengah. Oke, karena mengkoneksikan klausa. Sip. Duh, fals tadi. Ya, everyone. 4 lagi. Go. Kalau sudah bilang dan sir seperti biasa. Come on.
Oke, everyone. Yuk kita bahas aja langsung, guys. Nomor 5, apa isinya? Bareng-bareng. Subjek. Ini verb. Community. Berarti kita butuh subjek plus verb. Sorry. Kita butuh konektornya mana? Konektornya nggak ada nih. Yep. Yet, terus they are used ya. Betul ya? They are used. Oke, they-nya di kata ganti dari studies. Oke. They are used. Ini konektornya. Langsung subjek plus verb. Betul. Nomor 6. The monarch pick up the magnetic field of the target. Nah, cuman di sini ada subjek, di sini ada verb. Kita tinggal membutuhkan subjek plus verb lagi, everyone. Maksudnya kita membutuhkan konektornya dulu atau cause konektornya, langsung subjek plus verb lagi. Jadi isinya adalah kita lengkapi of the target. Nah, terus mana tuh konektornya atau cause konektornya? Since. Setelah since-nya harus subjek plus verb lagi. Ini subjeknya monarch. Nah, ini verbnya migrate. Oke, betul. Jadi harus benar-benar hati-hati menempatkannya, guys. Di nomor 6 isinya adalah yang B. Ya. Nomor 8. Ini sudah ada koma. Berarti kita membutuhkan adverb, everyone. Ya, kita membutuhkan adverb di depan. Jadi nomor 8 isinya adalah yang when. Setelah when harus subjek plus verb. Satu-satu yang betul adalah yang D ya. When a home is bought or financed, the lender. Betul sekali. Nomor 9 terakhir. If ultraviolet radiation enters, subject plus verb udah ada. Ya, berarti kita membutuhkan subject plus verb lagi. Berarti apa tuh isinya? B. B, betul sekali. It is generally blocked. Benar sekali. Subjek plus verb lagi. Karena adverb of condition-nya sudah di depan. Ya, berarti harus pakai koma. Ini komanya udah ada. Tinggal kita tambahkan subject plus verb. Oke, seperti itu. So sorry guys. Oke, time is up everyone. Thank you so much. Ya. Thank you so much everyone for coming. Thank you so much as well for your nice attention. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.